Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hetty Hendrayati selaku dosen Digital Innovative Entrepreneurship. Pada kesempatan ini izinkan kelompok kami untuk membawakan presentasi terkait BMC Business Model Canvas pada PT Gojek Indonesia. Boleh next, Mbak Ega? Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ialah Cindy Ega Aprilia, kemudian saya Dwi Adam Berwati, selanjutnya yang ketiga Muhammad Faris Albaki, dan yang keempat ialah Nadia. Boleh next? Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait profil perusahaan yang terdiri dari gambaran umum, kemudian bidang usaha dan target pasar. Yang pertama ialah gambaran umum tentang PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 dan berkembang menjadi super app sejak peluncuran aplikasi digitalnya pada tahun 2015. Gojek menghadirkan solusi berbasis teknologi untuk kebutuhan harian masyarakat serta membangun ekosistem kewirausahaan digital yang melibatkan mitra pengemudi dan UMKM. Saat ini, Gojek merupakan bagian dari GoTo Group yang memperkuat integrasi layanan transportasi, perdagangan, dan keuangan digital. Kemudian, untuk bidang usaha Gojek meliputi layanan transportasi dan mobilitas, pengantaran dan logistik, teknologi finansial atau pembayaran digital, serta layanan gaya hidup dan pendukung bisnis. Model platform digital yang diterapkan memungkinkan terciptanya efisiensi, inovasi berkelanjutan, dan efek jejaring dalam ekosistemnya. Kemudian, untuk target pasar, Gojek mencakup masyarakat perkotaan pengguna smartphone, mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta segmen korporasi. Pendekatan multisegmen ini menegaskan peran Gojek sebagai platform digital yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga penciptaan nilai ekonomi dan sosial. Next. Kemudian alasan kami memilih PT Gojek Indonesia. Yang pertama, Gojek merupakan contoh transformasi digital berbasis permasalahan lokal dengan inovasi yang disesuaikan pada kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, perusahaan menunjukkan kewirausahaan digital melalui inovasi berkelanjutan, baik dalam pengembangan layanan, fitur aplikasi maupun integrasi pembayaran digital. Kemudian yang ketiga, Gojek memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dengan melibatkan jutaan mitra pengemudi dan UMKM dalam ekosistem digital. Kemudian yang keempat, model bisnis Gojek memanfaatkan teknologi digital sebagai keunggulan kompetitif melalui penggunaan data, algoritma, dan integrasi layanan. Kemudian yang terakhir, karakteristik tersebut menjadikan Gojek relevan sebagai studi kasus digital inovatif entrepreneurship di Indonesia. Boleh next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai analisis digital inovatif entrepreneurship, yaitu yang pertama akan menjelaskan tentang bentuk inovasi digital yang digunakan. Berikut adalah inovasi proses digital perusahaan Gojek yang meliputi yang pertama algoritma pencocokan driver. Algoritma yang sama biasanya memiliki komitmen ganda. Dalam hal ini, perjalanan harus dikomitmenkan dari kedua ujung, yaitu dari penumpang dan pengemudi. Jika pelanggan menerima Gojek dengan harga tertentu, pengemudi dapat memilih untuk menerima atau menolak permintaan tersebut. Yang kedua ada dynamic pricing. Gojek menggunakan sistem dynamic pricing atau harga dinamis untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoCar, GoKRL, di mana tarif berubah secara real time berdasarkan keseimbangan permintaan atau demand dan persiapan supply di area tertentu. Saat ini permintaan tinggi, misalnya kayak hujan atau jam sibuk atau harga naik untuk memastikan driver tetap beroperasi dan layanan tersedia, namun tetap dalam batas atau atas atau bawah pemerintah. Berikut adalah poin-poin penting mengenai dynamic pricing Gojek, yaitu faktor penentu harga. Selain permintaan dan penawaran, harga dinamis mempertimbangkan waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Yang kedua ada indikator aplikasi, yaitu konsumen dapat melihat tanda harga naik melalui ikon termometer atau peringatan di halaman pemesanan, menunjukkan permintaan tinggi. Selanjutnya di sini ada tujuan utama, yaitu menyeimbangkan permintaan dengan jumlah mitra driver yang tersedia untuk mengurangi waktu
tunggu pelanggan dan memberikan kompensasi yang adil bagi driver saat kondisi tidak ideal. Selanjutnya ada batas pemerintah, yaitu meskipun dinamis, harga itu tetap mematuhi peraturan pemerintah mengenai tarif batas, atas dan bawah, atau layanan transportasi online. Selanjutnya ada komisi driver, yaitu sistem ini membantu memastikan pendapatan yang lebih stabil bagi mitra driver dengan potongan komisi yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next, selanjutnya. Yang kedua, teknologi dalam pengembangan usaha, yaitu peningkatan efisiensi operasional. Jadi teknologi ini mengotimatiskan tugas manual, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas seperti penggunaan software manajemen inventaris dan sistem keuangan. Yang kedua, perluasan jangkauan pasar. Pemasaran digital atau e-commerce mempermudah bisnis, termasuk UMKM, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan bahkan ke pasar global. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu penggunaan big data atau AI membantu pebisnis menganalisis perilaku pelanggan dan tren pasar untuk strategi yang lebih tepat. Selanjutnya, peningkatan pengalaman pelanggan atau customer experience, yaitu teknologi seperti CRM atau Customer Relationship Management untuk memungkinkan layanan pelanggan yang lebih cepat, personal, dan efektif. Terakhir ada inovasi dan adaptasi, yaitu teknologi memfasilitasi penciptaan produk baru dan mempercepat adaptasi perusahaan terhadap perubahan pasar. Next. Nah, di sini ada penjelasan mengenai dampak inovasi digital terhadap daya saing perusahaan. Yang pertama yaitu transformasi menjadi super APP, yaitu mengintegrasikan berbagai layanan dari transportasi, makanan, dan pembayaran. Ini untuk meningkatkan kenyamanan dan loyalitas pengguna untuk menjadikan Gojek lebih unggul dibanding kompetitor konvensional. Yang kedua ada pemanfaatan data dan algoritma, yaitu menggunakan analitik canggih untuk mencocokkan pengemudi dengan pelanggan secara real time, meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Selanjutnya ada ekosistem digital atau GoPay, yaitu integrasi sistem pembayaran cashless yang memperkuat keterikatan pengguna dan memperluas ekosistem, yaitu meningkatkan GTV atau Gross Transaction Value. Selanjutnya ada efisiensi operasional dan skalabilitas, yaitu inovasi teknologi yang memungkinkan manajemen atau ribuan mitra secara efektif dan peluasan bisnis ke pasar regional. Dengan inovasi yang berkelanjutan, Gojek juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam ekonomi digital di Indonesia, dan juga beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen dan mengatasi tantangan regulasi. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis model bisnis digital BMC. Sebelum masuk ke analisis BMC, sebelumnya BMC itu merupakan alat strategis yang dikembangkan oleh Oyster dan Pigner tahun 2010 untuk memetakan model bisnis organisasi secara komprehensif melalui 9 elemen utama. Pendekatan ini baik digunakan dalam penelitian akademi karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. 9 elemen BMC itu antara lain ada customer segment, value proposition, channel, kemudian ada customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partner, dan cost structure. Kemudian kami melakukan studi literatur pada satu jurnal yang ditulis oleh Mudoto dan kawan-kawan pada tahun 2023. Elemen BMC pada PT Gojek Indonesia yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah kelompok pelanggan yang menjadi target utama perusahaan, di mana setiap segmen memiliki kebutuhan, perilaku, dan karakteristik yang berbeda. Pada PT Gojek Indonesia, customer segment antara lain masyarakat umum, pelajar sekolah, pegawai kantoran, pengguna yang menyukai transportasi publik. Kemudian juga ada pegawai yang ingin dagangnya bisa dipesan online. Kemudian juga ada pengguna all-shop yang ingin menggunakan jasa pengiriman. Dengan menargetkan pengguna individu dan pelaku usaha sekaligus, Gojek mampu menciptakan efek jaringan yang memperkuat sistem kompetitif di industri ekonomi digital. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu ada value proposition. Value proposition merupakan manfaat utama yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan sebagai solusi atas permasalahan atau kebutuhan mereka. Pada PT Gojek Indonesia,
value proposition-nya yang pertama yaitu menyediakan layanan transportasi kepada pelanggan secara mudah, kemudian mudah digunakan oleh pemula dan menyediakan multi layanan dengan harga yang kompetitif, dan yang ketiga bisa melakukan pembayaran non tunai atau melalui GoPay. Keunggulan nilai Gojek ini tidak hanya terletak pada harga dan kecepatan layanan, tetapi juga pada kenyamanan ekosistem digital yang menyeluruh sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk elemen yang ketiga itu channels. Channels merupakan media yang digunakan perusahaan untuk menjangkau pelanggan serta menyampaikan proposisi nilai yang dimiliki. Pada PT Gojek Indonesia, channelsnya itu berupa aplikasi Gojek itu sendiri, kemudian sosial media, bisa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian ada iklan, iklan billboard, dan yang terakhir ada testimoni pelanggan dan rating. Nah, strategi saluran digital yang terintegrasi memperkuat efektivitas penyampaian informasi dan promosi sehingga meningkatkan engagement pengguna. Kemudian untuk elemen yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship menggambarkan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas dan meningkatkan kepuasan. Pada PT Gojek Indonesia, customer relationship ini ada berupa diskon dan promo pada event-event tertentu, kemudian ada intensif dan reward pada driver dan penjual, kemudian ada kritik dan saran melalui customer service atau email, dan yang terakhir ada newsletter. Pendekatan hubungan pelanggan Gojek mencerminkan strategi relationship, yaitu memprioritaskan keberlanjutan hubungan daripada sekedar akuisisi pelanggan baru. Kemudian untuk elemen yang kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah arus pendapatan yang diperoleh perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Pada PT Gojek Indonesia, revenue stream-nya itu pengguna jasa Gojek, kemudian untuk ada pengisian saldo GoPay, dan menjual jasa atau layanan berupa fitur-fitur dalam aplikasi. Kemudian diversifikasi sumber pendapatan pada Gojek ini membuat Gojek memiliki ketahanan finansial lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi pasar karena pendapatannya tidak hanya bersumber pada satu sumber saja. Kemudian untuk elemen yang keenam itu ada key resource yang merupakan aset utama yang memungkinkan perusahaan menjalankan model bisnisnya. Pada PT Gojek Indonesia, key resource-nya itu berupa aplikasi Gojek, kemudian ada Google Maps, kemudian ada aplikasi GoPay, dan service provider. Selain sumber daya teknologi, Gojek juga memiliki aset strategis berupa data besar atau big data, brand equity, serta jaringan mitra yang luas. Nah, ketiga elemen ini menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru pesaing. Integrasi teknologi, data, dan kemitraan menjadikan Gojek memiliki fondasi sumber daya yang kuat dalam mempertahankan posisinya di pasar. Kemudian untuk elemen yang ketujuh ada key activity. Key activity merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan agar proporsi nilai dapat diwujudkan. Nah, PT Gojek Indonesia ini key activity-nya berupa manajemen data penggunanya, kemudian menghubungkan mitra driver dengan penumpang, dan menghubungkan penjual dengan pembeli. Nah, aktivitas ini menempatkan Gojek sebagai platform orchestrator, yaitu pihak yang mengatur interaksi antara berbagai aktor dalam ekosistem digital. Kemudian untuk elemen yang kedelapan yaitu key partners. Key partners adalah jaringan mitra yang bantu perusahaan mengoptimalkan operasional dan mengurangi resiko bisnis. Pada PT Gojek Indonesia, key partnersnya berupa driver atau mitra, kemudian ada penyedia aplikasi, pihak ketiga sebagai penjual dalam aplikasi, kemudian supplier penyedia atribut seperti jaket dan helm, kemudian ada pihak perbankan untuk melakukan top up GoPay, kemudian ada penyedia jasa asuransi kesehatan, dan yang ketiga ada advertising atau iklan atau dan brand ambassador. Strategi kemitraan ini mencerminkan pendapatan kolaboratif advantage di mana keunggulan bersaing dibangun melalui kolaborasi strategis. Kemudian untuk elemen yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya. Nah, pada PT Gojek ini cost structure-nya itu ada bagi hasil antara mitra driver dan penjual pada aplikasi, kemudian penyewaan infrastruktur aplikasi, gaji pegawai aplikasi, gaji pegawai kantoran, kemudian ada biaya pemeliharaan dan
perbaikan aplikasi, dan yang terakhir ada biaya promosi. Nah, struktur biaya Gojek didominasi oleh biaya teknologi dan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek menganut strategi perubahan agresif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait analisis strategi inovasi dan pengembangan bisnis pada PT Gojek Indonesia. Boleh di next. Oke, strategi pengembangan atau ekspansi bisnis yang pertama ada inovasi dari PT Gojek Indonesia. Salah satunya ini pertama ada sahabat AI atau LLM lokal. Apa sih itu LLM? LLM ini adalah Large Language Model yang lagi marak pada saat industri 5.0 ini. PT Gojek Indonesia signifikan di 2025 berbeda dengan LLM global. Sahabat AI dirancang khusus dengan pemahaman mendalam terhadap nuansa budaya. Lalu ada juga konteks sosial di Indonesia. Inovasi ini diterapkan untuk customer service otomatis, mengurangi biaya operasional pusat bantuan sambil meningkatkan akurasi penyelesaian masalah penggunaan secara real time. Lalu ada personalisasi hyperlokal, mampu memberikan rekomendasi produk atau layanan yang sangat spesifik berdasarkan kebiasaan lokal di tiap daerah di Indonesia. Lalu inovasi selanjutnya adalah DIRA atau AI Voice Assistant. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar saat kita melakukan pembelanjaan ke QRIS, terus ada suara dana masuk 10.000 rupiah. Nah, itu adalah DIRA AI Voice Assistant yang dibuat oleh Gojek. Ini Goto memahami tentang literasi digital di segmen mass market. DIRA hadir untuk mendemokrasikan akses finansial. Pengguna cukup berbicara dalam bahasa Indonesia untuk membayar tagihan. Lalu mentransfer saldo atau mengecek riwayat transaksi di aplikasi GoPay, sehingga menghilangkan hambatan antarmuka yang rumit bagi pengguna baru. Oke, next. Selanjutnya ada machine learning untuk presisi ekosistem. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa tampilan GoPay kita, maaf, GoFood kita, setiap orang itu beda-beda, ada personalisasinya. Di sini adalah cara kerja machine learning untuk mengatur apa sih kesukaan seseorang itu, apa sih yang sering kali kita pegang, kita lakukan di dalam aplikasi GoPay ini. Nah, tingkat lanjut untuk mengoptimasi supply dan demand. Ini insentif dinamis menghitung bonus mitra pengemudi secara presisi untuk memastikan ketersediaan armada di area sibuk tanpa pemborosan modal, serta smart rekomendasi di GoFood. AI memprediksi apa yang ingin dimakan pengguna bahkan sebelum mereka mencarinya berdasarkan cuaca, waktu, dan riwayat pesanan. Oke, next. Lalu untuk ekspansi bisnis, di sini ada fintech sebagai high margin engine. Di sini ada GoPay Later, jadi pengguna bisa membeli dulu bayarnya nanti. Itu yang diterapkan oleh Gojek dengan produk GoPay Later ini. Lalu juga ada TikTok Tokopedia yang digabungkan dengan GoPay. Jadi walaupun eh sekarang GoPay sudah tidak lagi bekerja sama dengan Tokopedia, tapi dia masih menggayatnya dengan cara TikTok Shop. Dan di sini pendapatannya itu biaya jasa, yaitu fee based income yang fix. Oke, next. Selanjutnya untuk strategi bisnis ekspansi kedua itu ada strategi dual tiering, yaitu membedakan antara hemat versus luxury atau lux. Di sini contohnya ada Gokar Hemat dan Gokar Luxury. Ini adalah pembagian segmen pasar untuk membantu menjangkau seluruh kalangan. Selanjutnya. Dan terakhir ini untuk ekspansi bisnis yang diterapkan oleh Gojek itu adalah Goto Logistik atau Pusat Pendapat Baru. Gojek ini yaitu bekerja sama dengan third party atau pihak ketiga untuk menjadi layanan pengiriman ya. Contohnya kalau kita bisa lihat di e-commerce salah satunya mungkin Shopee ya. Di situ ada pilihannya instan itu menggunakan Gojek atau misalnya same day juga menggunakan Gojek itu adalah salah satu bentuk ekspansi dari Goto Logistik ini. Next. Nah, selain dengan adanya strategi dan ekspansi tadi, di sini Goto mengalami tantangan dan risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama adalah risiko kredit macet dan makroekonomi. Ini yang tadi strategi dan ekspansinya itu uh, terkait fintech ya, teman-teman. Lalu juga ada persaingan super app regional serta ketergantungan pada pihak ketiga yaitu TikTok dan mungkin
e-commerce lainnya, serta keamanan data dan regulasi AI yang kita tahu saat ini belum ada regulasi yang pasti terkait AI di Indonesia terutamanya. Oke, selanjutnya mungkin untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Faris. Untuk bab terakhir pada kali ini ialah pembelajaran kewirausahaan digital pada PT Gojek Indonesia. Yang pertama ialah inovasi digital berangkat dari solusi atas masalah nyata masyarakat, bukan dari teknologi semata. Kemudian yang kedua, peralihan dari layanan konvensional ke platform digital mendorong efisiensi dan skala bisnis. Kemudian yang ketiga, nilai bisnis meningkat seiring dengan bertambahnya pengguna, mitra, dan merchant dalam ekosistem. Kemudian yang keempat, pengembangan layanan dan fitur secara konsisten meningkatkan keterikatan pengguna atau stickiness. Kemudian yang terakhir ialah data, algoritma, dan sistem terintegrasi menjadi inti penciptaan nilai dan daya saing. Next. Baik, materi tersebut merupakan terakhir dari kelompok kami tentang bisnis model digital atau bisnis model Canvas pada PT Gojek Indonesia dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.